menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian
tak akan tergantikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya tahu persis, saya tahu pasti karena saya telah menjalani pelayanan lebih dari 35 tahun. Biasanya pelayanan gereja dimulai dari kerinduan atau keinginan agar orang-orang jahat, orang yang melanggar moral menjadi baik, menjadi orang yang tidak melanggar moral, menjadi orang yang santun di masyarakat dan bisa diakui baik oleh masyarakat. Dan itu dipahami sebagai pertobatan. Pelayanan gereja juga mengusahakan agar keluarga-keluarga yang bermasalah dipulihkan sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia. Maka ada konseling keluarga, ada khotbah-khotbah yang bertemakan keluarga atau sekitar keluarga. Bagaimana keluarga bahagia. Pelayanan gereja juga mengarah kepada usaha agar jemaat diberkati secara finansial, tidak berkekurangan secara finansial. Berarti agar bisnisnya diberkati, usahanya maju, bisa memiliki fasilitas hidup seperti pada umumnya orang hidup. Anak-anak sukses dalam studi dan karir dan memperoleh jodoh yang dipandang sesuai dengan kehendak Allah dan bisa membangun keluarga bahagia. Khususnya di kalangan gereja-gereja karismatik atau Pentakosta, mereka sangat giat untuk mendoakan orang sakit agar memperoleh kesembuhan sehingga hidup dalam tubuh yang sehat dan bahagia. Orang-orang yang belum atau tidak ke gereja biasanya dibawa ke gereja untuk menjadi orang Kristen yang rajin datang kebaktian. Dan itu dipahami sebagai memenangkan jiwa. Membawa gandum ke gudang Allah. Menjala jiwa. Gereja memiliki aktivitas yang menarik dan yang membuat jemaat senang datang ke gereja. Gereja menjadi maju dengan jumlah jemaat yang bertambah besar, gedung gereja yang bisa dibangun dengan megah. Bila mungkin gereja bisa memiliki radio, klinik Kristen, rumah yatim piatu, panti jompo, dan berbagai kegiatan misi penginjilan dan diakonia. Inilah kegiatan pelayanan yang dipandang sebagai menyukakan hati Tuhan. Biasanya pula kegiatan-kegiatan tersebut juga didorong oleh semangat membela denominasinya. Sampai hari ini pada umumnya atau hampir semua gereja-gereja bernuansa kegiatan pelayanan demikian. Dan ini standar. Ini standar. Saya tidak menutup kemungkinan ada pejuang-pejuang yang termasuk atau tergolong hebat melakukan kegiatan pelayanan seperti ini. Tetapi tahukah saudara, pelayanan gereja standar seperti ini kelihatannya baik dan mulia, tetapi sebenarnya masih bisa meleset.
Model pelayanan gereja tersebut masih membuka celah atau berpotensi terhadap kemungkinan oknum-oknum tertentu mencari keuntungan. Masih berpotensi, masih bercelah. Oknum-oknum tertentu mencari keuntungan. Biasanya pendeta atau rohaniwannya. Kegiatan pelayanan gereja seperti ini masih bernuansa, masih bisa bernuansa dan berpotensi membangun kerajaan di bumi. Model pelayanan tersebut masih bisa menjadi kendaraan untuk memuaskan keinginan manusia dan sarana untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi tertentu atau kelompok atau organisasi atau institusinya. Masih berpotensi seperti itu, saudara. Masih berpotensi. Kesalahannya bukan pada kegiatan tersebut, tetapi isi dari kegiatan tersebut. Bapak Ibu harus tahu bahwa semua itu hanya kendaraan. Semua itu hanya kendaraan. Tetapi isinya itu yang penting. Isi yang menggerakkan semua kegiatan tersebut, saudaraku. Jadi seiring dengan bertumbuhnya kebenaran yang kita pahami, kita semakin cerdas. Kita semakin teliti, saudaraku. Membreak drill setiap kegiatan, apakah ada isinya, apakah kosong. Kita makin jujur, apakah kegiatan itu benar-benar murni atau tidak. Kalau seseorang bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar, sehingga terbangun kudrat ilahi atau divine nature, maka pelayanan tidak akan terkonsentrasi pada kegiatan lahiriahnya, tetapi pembangunan manusia batiniahnya, yaitu bagaimana menjadi manusia Allah, man of God. Menjadi manusia Allah artinya memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak tertarik sama sekali dengan dunia, sebab hatinya tidak bisa dibahagiakan lagi oleh apapun selain Tuhan dan kerajaannya, lalu berkerinduan rumah Bapa. Dan sebenarnya kita harus mengubah manusia seperti itu, saudaraku. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa menjadi aktivitas yang tidak mengubah manusia. Itu berpotensi membangun kingdom di bumi, saudara. Ya. Hal ini berulang-ulang dan terus saya sampaikan. Yang pertama, hidup tidak bercela. Ini luar biasa sulitnya. Ini kan mau membangun man of God. Dua, tidak tertarik. Dunia. Jadi kalau saudara kerja itu karena kita memang kerja buat Tuhan, bagaimana semua potensi kita itu untuk melebarkan kerajaan Allah. Melebarkan kerajaan Allah bukan membawa orang menjadi anggota gereja kita, tetapi bagaimana orang menjadi man of God.
Entah menjadi anggota gereja kita atau tidak itu tidak masalah. Sama sekali nggak masalah. 3, berkerinduan. Berkerinduan itu, LB3 itu. Kalau tidak demikian itu salah. Kegiatan kita kosong, mau apapun, mau kebaktian, mau puji-pujian, mau Natal, mau apapun. Nul putul kalau nggak membawa orang ke sini. Jika kita membawa jemaat ke arah ini, saudara, kami ini para rohaniwan, saya dan semua sahabat-sahabat saya yang mendampingi saya akan berusaha untuk lebih dahulu mencapai kesempurnaan supaya bisa menjadi teladan. Yang dulu tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah punya amunisi, yaitu teologi ya. Amunisi yaitu keahlian berkhotbah. Jadi suatu kemutlakan ya, gereja harus memiliki kebenaran yang mengubah mindset atau cara berpikir. Sebab dengan cara berpikir yang diubah, seluruh perilaku diubah. Dan gereja juga harus memiliki model, saudaraku. Jadi kalau tidak ada model yang benar, saya tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Saya harus menyalahkan diri saya sendiri. Karena bagaimanapun saya yang harus jadi contoh dulu. Karena contoh saya belum bagus, saya tidak jadi contoh yang ekstrim, saya nggak bisa ngerubah. Saya itu belum ekstrim dan sekarang baru mau ekstrim. Jadi harus ada contoh yang ekstrim, berorang terbawa. Kalau saudara jemaat biasa ya di tengah-tengah pergaulan Anda punya kekuatan ekstrim itu misalnya 40, 50, 60 itu sudah bisa punya daya tarik. Tapi kalau pendeta seperti saya harus 90, harus 95. Itu baru berdampak. Apalagi dengan para teolog-teolog yang otaknya itu juga sudah cerdas meneliti, tidak gampang dinasehati, apalagi yang penuh kecurigaan. Kita berbuat benar aja bisa salah, apalagi kalau kita benar-benar salah, udah benar-benar salah. Nah itu repot. Jadi saya harus punya fanatisme mencintai Tuhan itu harus tingkat yang gila-gilaan. Kesucian yang gila-gilaan, kerelaan berkorban yang gila-gilaan. Itu baru bisa membawa dampak. Gereja harus memiliki kebenaran ini dan fanatisme yang kuat. Pemimpinnya, ke bawahnya, aktivisnya, gitu saudara. Dan saya menyadari bahwa saya belum menyeret secara signifikan, belum. Sebab kalau proses ini berlangsung terus saudaraku, nanti istilah jebolan ya, lulusan dari Rehobot ini akan kecium. Dengan jiwa atau esensi pelayanan yang benar, bagaimana merubah manusia menjadi man of God, manusia Allah ini, maka yang dirindukan atau yang diusahakan agar orang jahat bukan saja menjadi baik, tetapi menjadi sempurna. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dulu kan hanya membuat orang jahat menjadi baik. Oh dia sudah bertobat, dia sudah tidak main judi lagi, oh dia sudah nggak main perempuan atau melacur atau wah dia dulu kasar sekarang sudah lembut. Itu bukanlah standar Kristen. Dari manusia berdosa menjadi sempurna. Makanya kebenarannya harus kuat mengubah, menghentar seperti pesawat itu, menghentar kepada kesempurnaan. Dan contohnya juga harus ada. Dari saya ke para pendeta sampai pengerja-pengerja pun semua harus menjadi role model. Dan kita
kita ini agak terlambat, saudara. Kita mengajar jemaat bukan hanya membangun rumah tangga yang bahagia di bumi, tapi bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sudah beda loh. Tema-tema keluarga kita itu yang sering kita dengar, itu hanya membangun keluarga bahagia di bumi. Apa enggak boleh Pak? Begini Bu, begini Pak. Kalau kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga, itu di bumi sudah enggak usah kita persoalkan, pasti baik, pasti benar. Pasti benar. Bukan hanya saling mengerti, saling mengasihi. Ya kalau cuman itu agama lain juga mengajarkan. Tapi semua fokusnya harus Tuhan, saudara. Sehingga menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau sudah begini pasti bahagia keluarga itu. Itu melampaui yang dipikirkan, saudara. Saya baru-baru ini ya saudara memikirkan satu hal. Bahwa setiap orang harus menyediakan air mata perpisahan. You tidak bisa tidak. You harus menyiapkan air mata perpisahan. Makanya kita tidak mempersoalkan perpisahan itu, tapi mempersoalkan pertemuan nanti di surga. Jadi keluarga itu kita bangun nanti di surga. Kebetulan ya Bapak Ibu punya keluarga itu baik-baik. Anda tahu nggak dari 10 keluarga belum tentu tuh 5 itu baik. Belum tentu. Yang betul-betul harmoni cuma 2 atau 3 mungkin. Yang lain nggak harmoni. Suami yang nggak bertobat, istri yang tidak bertobat. Wah. Nah sekarang yang penting bagaimana masing-masing membawa diri layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau bisa ketemu, wah udah nggak ada persoalan lagi. Oke, boleh tepuk tangan saudara. Tapi kalau cuman mau bahagia, aduh, itu sangat rawan untuk konflik, jatuh dalam dosa, berkhianat, sangat berpotensi. Tapi menjadi anggota keluarga kerajaan, waduh, enggak ada potensi untuk konflik sama sekali. Dari 10 keluarga belum tentu loh 5 yang bahagia. Mungkin 2-3 yang betul-betul bagus. Ini dunia yang rusak. Jangan-jangan dari 100 itu 20. Bahkan ini kalau saya mau jujur ngomong, Anda pun gak bisa mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga. Nggak bisa mengharapkan kebahagiaan dari keluarga, nggak bisa. Suamimu belum bertobat, istrimu juga mungkin belum bertobat. Suamimu tidak dewasa walaupun pergi ke gereja. Istrimu apalagi, itu bisa nggak bahagia. Jadi jangan harap kebahagiaan di bumi. Pertahankan saja rumah tanggamu, jangan cerai. Belajarlah dewasa lewat benturan konflik dalam rumah tangga. Karena engkau mau menjadi anggota keluarga kerajaan. Mau ngotot bagaimana rumah tangga bahagia, coba bagaimana caranya saudara. Seminar macam apa sih? Kalau kita nanya jujur, kalau kita ngomong jujur, edukasi, pendidikan di Amerika, di Barat jauh lebih maju dari kita. Anak-anaknya bener gak? Nyatanya enggak. Rumah tangga enggak. Orang jangan mimpi, dunia ini sudah rusak. Tapi kalau mau menjadi anggota keluarga kerajaan, saudara, pasti kita akan tahan di tengah-tengah guncangan hebat dalam rumah tangga kita. Kalau tidak bisa menyelamatkan pasangan kita, anak-anak kita bisa tetap selamat. Melihat contoh teladan kita. Sebab kadang-kadang kalau istri jadi teladan, suami nggak mau ngerti. Dia merasa direndahkan kalau belajar dari istri. Suami jadi teladan, istri nggak mau menundukkan diri menjadikan suami teladan. Tapi anak-anak masih bisa. Yang saya katakan ini benar-benar benar saudara. Jadi semua sukses ya, studi, karir, bisnis dan semua kegiatan hidup hanya dipersembahkan bagi Tuhan. Makanya
Kalau saya tidak mengajarkan persepuluhan, bukan anti persepuluhan. Makanya kalau pendeta cuma dengar sepotong, dia marah. Ini tidak mengajarkan perpuluhan, ini anti perpuluhan. Dia tidak melihat frame bingkai yang besar yang saya ajarkan. Dan itu miskin dia. Dia miskin. Yang saya ajarkan itu segenap hidup didedikasikan untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau mau bicara kasar, aku bilang begini. Lebih baik kamu tidak sukses dalam karir. Lebih baik kamu gagal dalam studi. Daripada kamu sukses, kamu binasa. Tapi kalau kamu sukses studi, sukses karir, harus untuk Tuhan. Jangan karena kamu sukses, kamu jadi terhilang. Lebih tidak usah sukses. Jadi doaku untukmu supaya kamu sukses, agar engkau mengabdi kepada Tuhan. Jadi sekolah itu pelayanan. Bangun pagi buka toko itu pelayanan. Nah masalahnya kan harus ada koordinator. Koordinator yang mengkoordinir semua kekuatan itu kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu merubah manusia seperti ini. Ini tujuannya. Bukan nanti gereja jadi gede, jumlah jemaat tambah besar, bikin yatim piatu, panti jompo, bikin radio, bikin TV. Tujuannya apa? Isinya apa? Saya juga lihat orang bikin radio, khotbahnya khotbah yang menyesatkan. Khotbah di TV, khotbahnya khotbah yang tidak bawa orang ke gereja. Mendingan gak usah bikin begitu. Tapi kalau kita punya isi, amunisi kita benar. Wah kita mesti punya radio, punya TV, internet, streaming. Supaya kebenaran ini disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan saudara harus mendukung. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitabku, ku kapai madumu, lakan langit biru.
Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Jadi jemaat bukan hanya diajar memberi persepuluhan. Tapi sekarang siapa yang jadi koordinator ini yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa dipercaya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, saudara. Jadi segenap hidup harus untuk Tuhan. Kemarin saya kasih gambar itu. Dari tipis sampai tebal. Artinya kita ini dalam suasana pemerintahan kerajaan. Anda harus menghayati sampai kuat. Aku ada dalam satu gerakan movement dari kerajaan surga. Yang ini intinya merubah manusia jadi manusia berdosa jadi manusia yang berkudrat ilahi. Betul enggak? Ini udah jangan ngomong yang lain. Ini hidup tidak bercela, tidak tertarik dunia, berkerinduan. Ini kalau sudah begini, semua udah jelas, clear. Saya belok sedikit udah pasti kelihatan udah. Jemaat diajar bertanggung jawab, memiliki kesehatan secara berkesinambungan, ya bukan hanya mujizat kesembuhan sesaat, supaya tubuh sehat dapat menjadi pelayan Tuhan yang efektif melalui segala bidang yang digelutinya. Orang-orang yang belum atau tidak ke gereja, bukan hanya dibawa menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja,
tapi diubah pola berpikirnya sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Dan mestinya ada yang namanya home industry, atau home industry ya, homemade ya. Oke, istilahnya homemade ya. Iya, homemade, home industry. Homemade. Masing-masing saudara itu seperti home industry. Anda punya homemade. Bukan mass production. Not mass production. Kalau ini kan mass production nih. Tapi nggak bisa ini. Maksudnya setiap individu itu ada home industry, rumah ke rumah. Anda bisa merubah orang seperti ini. Makanya Anda juga harus seperti ini dulu. Baru bisa jadi teladan. Setiap individu semua itu seperti multi level marketing. You jalan. Nggak bisa tidak begitu. Kekristenan itu harus merubah dunia dengan cara begitu, bukan KKR seorang pendeta besar berdiri di mimbar khotbah. Itu sudah mungkin bukan masanya. Jadi kalau kita sekarang melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, satu kelompok antikris yang begitu kuat ya, dengan kenekatan-kenekatannya, kelompok materialistis, kelompok humanis, kelompok ateis, ini kan luar biasa, mengepung. Makanya harus ada semacam home industry, saudaraku. Masing-masing saudara mengajar orang lain menjadi contoh, begitu. Bagaimana gereja, ini kan mass production ini, ya. Produksi massa namanya. Tapi orang-orang yang datang ke gereja dibuat haus dan lapar akan kebenaran. Merindukan firman dan merindukan menjadi sempurna. Dan rasanya ini sudah mulai terjadi. Dan kalau kita berpikir dengan benar, dengan esensi dan isi pelayanan yang benar seperti ini, jumlah jemaat sebenarnya tidak lagi menjadi tujuan utama. Tidak terlalu down gitu, aduh kok sedikit jumlahnya. Enggak. Tetapi yang terutama adalah kualitas individu untuk serupa dengan Yesus. Semua kegiatan seperti radio, televisi, klinik, panti asuhan, panti jumbo, misi penginjilan, semua memiliki fokus yang jelas bagaimana membangun manusia Allah. Manusia yang layak menjadi anak Allah, guna menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan pelayanan seperti ini menutup pintu terhadap praktek manipulasi. Kalaupun ada kecil kemungkinan, sulit. Tidak bisa tidak kelihatan kalau sampai saya memanipulasi pelayanan ini. Saya pasti akan kelihatan. Pasti. Kalau sampai nggak kelihatan tuh orang itu. Kalau saya manipulasi loh. Kalau saya sudah mengajar kebenaran seperti ini, ya logikanya saya sendiri juga dikejar oleh kebenaran itu. Saya juga dikejar, saudaraku. Kecuali saya itu memang aktor yang hebat gitu. Bisa munafik gitu. Bisa pura-pura gitu dengan kecerdasan 200 IQ-nya gitu. Wah cerdas banget gitu nipu orang atau munafik. Oke dah. Bukan soal cerdas ya. Soal kepekaan roh saja. Anda pasti punya Roh Kudus. Dan saya berulang-ulang mengatakan, saudara mesti tanya Roh Kudus. Gereja yang ku masuk ini benar enggak? Pendeta yang ku dengar ini benar enggak? Harus tanya. Saya juga tidak ingin Anda datang tanpa percaya saya lalu, ya saya sih enggak apa-apa, tapi enggak senang aja. Buat apa Anda enggak percaya kalau Anda di sini? Tapi kalau Anda percaya, ayo gitu. Kalau saya salah ya
You ngomong, Pak saya nggak senang Bapak begini, aku nggak setuju. Nggak apa-apa. Kalau kita masuk ke pelayanan seperti ini, kita sudah sulit. Sudah sulit kita mau nggak benar tuh sulit. Sulit sudah. Kalau kita berbuat salah ya, kita akan tertuduh luar biasa. Kita mengingini sesuatu saja ya untuk membahagiakan kita, entah mau beli rumah, entah beli mobil, mau pakai pakaian model apa gitu, mau beli arloji. Saya sih sudah nggak kepikir begitu. Seandainya ada dorongan itu lalu saya turuti, waduh gelisah saya luar biasa. Nggak ada, saudara. Makin dengan saya khotbah, itu sebenarnya saya menampar diri saya menikam diri saya. Nah, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, betapa sentralnya peran seorang pendeta. Khususnya di gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Juga di beberapa gereja mainstream. Sebab seorang pelayan jemaat ya dari pendeta sampai aktivis harus memiliki kualifikasi seorang yang dapat mewakili Tuhan Yesus. Mewakili Tuhan Yesus artinya dapat menunjukkan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada waktu di bumi 2000 tahun yang lalu. Dan ini kunci keberhasilan. Saya senang menggunakan kalimat ini, saudara. Dari pendeta sampai aktivis. Jadi bukan hanya pendeta, semua aktivis juga mewakili Tuhan Yesus. Ini yang harus sungguh-sungguh saudaraku sekalian. Kita perhatikan. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dihadirkan dalam hidup kita. Harus diingat bahwa pelayanan adalah usaha mengubah pola berpikir jemaat. Sehingga jemaat memiliki pola berpikir yang tidak sama dengan dunia atau tidak serupa dengan dunia ini. Pola berpikir yang diubah akan menghasilkan gaya hidup yang diubah pula sesuai dengan predikat Kristen yang kita sandang. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Dengan demikian, menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang atau dikembalikan ke rancangan semula. Nah, saya minta maaf kalau perkataan saya sebentar akan melukai orang. Tetapi saya harus menyampaikan. Dalam hal ini, salah satu yang paling merusak pelayanan pekerjaan Tuhan adalah konsep atau pemikiran atau pandangan bahwa seorang yang sudah lulus sekolah teologi sudah diakui atau dianggap sebagai memenuhi kualifikasi sebagai pelayan jemaat. Saya ada di bidang itu. Saya tidak bermaksud mengkhianati korps saya. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa yang paling merusak atau salah satu yang paling merusak pelayanan pekerjaan Tuhan adalah konsep pemikiran atau pandangan bahwa seorang yang sudah lulus dari sekolah teologi sudah diakui atau dianggap sebagai memenuhi kualifikasi sebagai pelayan jemaat. Pelayan jemaat harus mewakili Tuhan Yesus. Mewakili Tuhan Yesus harus memiliki kualitas pribadi Yesus. Kalaupun tidak sempurna, harus terus dalam proses pertumbuhan yang jelas. Sebab ada orang-orang yang sekolah teologi, ya, mereka hadir di tengah-tengah jemaat dengan buku-buku yang sudah tertulis di pikiran mereka. Dengan hal itu mereka merasa sudah layak menjadi pelayan jemaat. Jika demikian seharusnya mereka tidak boleh turun ke tengah-tengah jemaat. Sebab kalau hanya di dalam pikiran mereka buku-buku itu, mereka pantasnya hanya di lingkungan sekolah teologi untuk membuat kajian-kajian teologi
adu argumentasi di ruang kuliah. Jadi seakan-akan konsep-konsep teologi dalam nalar itu sudah cukup bisa mengubah. Dan saudara, kalau Anda mau melihat bukti sehebat apapun teolog, coba turun di tengah-tengah jemaat. Apakah engkau bisa mengubah? Apalagi sekarang ini muncul sekolah teologi abal-abal. Berkualitas akademis yang sangat rendah. Meluluskan sarjana teologi asal-asalan. Serba abal-abal. Sekolah teologi itu sendiri didirikan dengan motivasi yang tidak benar. Kalau sekolah teologi yang benar kan memiliki kualifikasi akademis yang baik. Seperti perpustakaan 40.000 minimal jumlah buku, guru-gurunya juga memang belajar teologi yang baik. Ini abal-abal. Dia bisa meluluskan sarjana. Selain kebanggaan punya sekolah Alkitab juga cari uang. Sarjana abal-abal ini mengajar jemaat, bayangkan betapa rusaknya. Jadi teologi yang dimiliki ini, saudaraku, tanpa spirit dari kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Dan saya melihat fakta orang-orang yang belajar teologi, tidak sedikit yang kurang tenggelam dalam mengembangkan pengalaman batiniahnya. Dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena semua diformatkan secara definitif teologi. Tidak sedikit mereka bukan orang-orang yang sudah mati. Jadi belum meninggalkan segala sesuatu bagi kerajaan surga. Kalau kita belum meninggalkan segala sesuatu, kita belum bisa menjadi murid Tuhan. Tidak sedikit pula dosen-dosen sekolah teologi yang juga berkeadaan demikian. Karena tidak bisa mengaktualisasi diri di luar sekolah teologi, dia mengaktualisasi diri di tengah-tengah kiprahnya dalam dunia teologi. Berbekal bidang ilmu teologi yang mereka miliki, mereka menganalisa kehidupan yang sebenarnya selalu berubah. Apalagi sekarang ini dengan kecepatan tinggi. Dengan kesombongan akademis yang dimiliki masing-masing dosen. Tidak semua dosen begitu ya. Jadi mereka mau eksis di tengah-tengah dunia. Eksis di tengah-tengah komunitasnya. Sehingga membuat ajaran yang sensasional. Hanya supaya kelihatan pinter. Merusak bangunan berpikir mahasiswa. Sehingga roh arogansi ini ditularkan kepada murid. Mahasiswa, nanti mahasiswa juga ketika di lapangan dia merasa punya arogansi akademis. Aku punya teologi, aku bisa bahasa Yunani Ibrani, aku mengerti teori ini, pandangan para teolog. Yang penting ini bro, saya nggak salahkan you sekolah teologi ya, saya menganjurkan you sekolah teologi, tapi ini yang terutama. Tapi saya mau tanya, apakah ada kurikulum yang menekankan hal ini? Saya tahu karena saya berkecimpung di situ. Dan saya sangat prihatin. Saya tidak mengatakan saya paling benar dan sedang mencela. Saya korps dengan mereka. Orang-orang yang mengaktualisasi diri dengan mengemukakan ilmu yang mereka peroleh di sekolah teologi ya. Merasa hebat padahal seperti tong berbunyi nyaring. Dunia kita sudah sangat rusak dalam berbagai aspek dan bidangnya. Ini belum kalau saya menyoroti para pelayan firman. Atau para pemimpin gereja yang lahir dari pendidikan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berangkat dari berbagai profesi, pengusaha, artis, atlet, pejabat pemerintah, pegawai swasta, pengacara, dokter, pendidik, ibu rumah tangga, dukun. Tanpa dibekali dengan kebenaran firman.
Pengalaman pertobatan mereka hebat-hebat. Bukan tidak hebat. Betul-betul punya pengalaman dengan Tuhan. Kesaksian yang hebat dengan Tuhan. Tetapi untuk mengajar jemaat itu beda. Sehingga manusia lama mereka yang belum tuntas itu akan bersemi kuat. Ketika uang banyak, ketika terhormat, ketika punya kesempatan menarik kehormatan. Tidak masuk ke fokus ini. Ini juga tidak bermaksud mau melukai siapapun. Saya hanya mengemukakan fakta kebenaran yang saya pahami. Anda menganggap ini benar, terima. Tidak menganggap ini benar, Anda juga tidak usah marah. Jangan terima, Anda buang. Ini keprihatinan kita, saudaraku sekalian. Konteksnya kita sedang bicara mengenai proyek ilahi yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana merubah manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dan itu tanggung jawab kita. Saya berharap saudara-saudara mengerti keprihatinan ini. Beban yang berat di dalam hati saya yang saya bagikan. Yang menurut yang saya pahami beban di hati Tuhan. Yang harus kita mengerti. Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang mau berjuang bagi kerajaan surga. Hanya baik kepentingan kerajaan Allah saja, bukan kepentingan siapapun. Berkhotbah seperti ini, saudaraku, didengar orang tidak enak. Orang bisa tersinggung, bisa marah. Mungkin juga di antara sahabat-sahabat saya di sini juga tidak senang. Sombong kali gembala ini. Tapi kalau engkau punya nurani dan engkau memikirkan nasib banyak, nasib kerajaan Allah di bumi, engkau bisa mengerti yang saya katakan. Tapi kalau engkau hanya memikirkan rumah tanggamu bahagia, anak-anakmu sukses, hari depan kamu punya ini, punya itu, nah kamu pasti nggak bisa terima. Saudara, doakan supaya proyek ini berjalan terus. Jadi merubah manusia. Dari manusia berdosa menjadi man of God. Dan temukan tempatmu. Setiap saudara pasti memiliki tempat. Pasti Anda itu istimewa. Pasti mesti punya tempat. Anda pertanyakan, perkarakan dengan Tuhan. Tempatku di mana Tuhan? Saudara jangan menunda, jangan egois. Anda jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Pikirkan pelebaran kerajaan Allah yang benar ini. Jadi tadi saya gambarkan pelayanan gereja standar yang berpotensi untuk dimanipulasi. Lalu pelayanan gereja yang sesungguhnya, yang fokusnya 3 hal itu. Dan kita sekarang sedang dalam proses. Kalau kita bisa dengan mudah memenuhinya di dalam hidup kita, gak usah orang lain ya, dalam hidup kita. Kalau kita bisa memenuhinya dengan mudah, aduh enak. Ini gak mudah, kita harus proses. Bagaimana tidak tertarik dunia itu proses. Tapi saya mengerti itu karena saya sudah mengalami. Begitu ya rasanya tidak tertarik. Sama sekali. Dulu kita mengagumi orang punya mobil bagus kayak apa. Beda hari ini. Saudara ini ya banyak yang sudah diikat kuasa dunia. Kuasa materi. Di dalam kelicikan saudara itu enggak mau sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Anda punya 1001 alasan untuk membela sikapmu. Tapi saya beritahu kepadamu, engkau akan menyesal. Kalau engkau bertemu dengan Maharaja itu. Amin.
Terkadang ku rasa sendiri, tiada yang dapat mengerti pilihan hidupku, memikul salibku, hidup seperti yang Yesus jalani. Menatap dunia yang terhilang, siapa yang rela menghadang jiwa-jiwa kekal menuju binasa, terpisah dari Bapa selamanya. Bagaimanapun ku selalu tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan sampai kau datang kembali. Kau dapatiku tetap setia. Selalu tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa.